Okay, first of all, I was gonna record this using English, but then when I thought about it, I feel like every art channels out there actually talks about the same thing. So I don't think I'm gonna make any new contribution that way, you know? Oke, jadi sebelum dimulai, itu sebenarnya aku pengen nge-record video ini pakai bahasa Inggris, tapi setelah dipikir-pikir, kayaknya semua artis itu yang di channel-channel YouTube itu kayaknya yang dibahas itu ya gitu-gitu aja gitu. Jadi setelah dipikir-pikir kayaknya kontribusinya bakal kurang gitu kalau cuman sama-sama pakai bahasa Inggris gitu. Soalnya udah banyak. Oke. Oke, lanjut ke tutorialnya. Nah, ini aku ngegambarnya sesederhana mungkin ya dan sesingkat mungkin. Ini aku cuman pakai satu brush. Terus layernya ini gak pakai mode-mode gitu, color atau apa gitu. Ini cuman layer biasa dan juga cuman dikit ya. Oke, lanjut. Nah, sebelum menggambar itu kita pakai referensi. Nyari referensi dulu. Oke. Dan referensinya itu harus punya komposisi yang bagus ya, biar gambarnya itu juga bagus. Kayak gini, bagus dan simple. Oke. Nah, di referensi ini kan bagian gelap terangnya itu simple gitu. Ini terang, ini gelap. Oke, lanjut ke sketsanya ya. Kalau nge-sketch itu kita jangan mikirin detail dulu, tapi ini cuman ngasih tanda mana bagian gelap dan mana bagian terangnya, gitu aja gitu. Karena yang penting itu cuman gelap terangnya. Selain itu gak penting, oke. Nah, lanjut ke base colornya. Kalau painting itu kita nyebutnya blocking in. Nah, di tahap ini kita itu ngisi kanvas kita dengan warna ya. Dan kalau semua bagian kanvas kita itu udah diwarnain, nah itu kita baru lanjut ke renderingnya atau ngasih detailnya. Nah, di bagian rendering ini jangan fokus sama masing-masing objek ya. Masing-masing objek di dalam gambarnya itu. Kayak oh ini pohon, oh ini danau, oh ini semak-semak, oh ini batu gitu. Nah, itu kita gak usah. Oke. Yang harus kita perhatikan itu cuma dua. Yang pertama itu warna, terus shapes atau bentuk. Warna sama bentuk. Oke. Kalau warnanya itu akurat dan shapes-nya atau bentuknya itu sesuai sama referensi, gambar kita bakalan jadi bagus, oke? Dan dari kedua ini, dari warna sama bentuk ini, itu bisa ngebaikin texture atau tekstur ya. Nah, di warnanya itu sendiri, yang perlu diperhatikan ada tiga. Yang pertama, warna itu sendiri atau chroma, ya. Merah, kuning, hijau, biru itu namanya chroma. Selanjutnya itu saturation atau saturasi ya. Tingkat kecerahan atau tingkat kontras. Semakin tinggi saturasinya, semakin kontras ya. Semakin cerah. Semakin rendah saturasinya itu makin pudar warnanya gitu. Untuk milih warna yang sesuai gitu, chroma sama saturationnya itu gak sekali coba langsung sesuai gitu, langsung pas gitu, enggak. Tapi skill buat milih warna harus diasah dulu gitu. Kalau sering latihan dan jam terbangnya udah tinggi, itu kita makin gampang milih warna. Nah, yang terakhir dan yang paling penting itu sangat penting itu values atau gelap terangnya. Seberapa gelap warna atau seberapa terang warnanya itu kita harus lihat betul-betul ya. Jangan sampai tidak akurat. Oke. Dan
untuk menyesuaikan values ini, menyesuaikan gelap terangnya, itu yang paling makan waktu di dalam proses paintingnya ini. Karena misalnya kita ada di tengah-tengah menggambar gitu, nah itu kita biasanya ngeliat dulu itu, oh ini value-nya udah akurat belum, udah sesuai belum gitu. Kalau udah sesuai, itu kita koreksi lagi gitu, terus gitu, koreksi lagi, koreksi lagi. Nah itu memakan waktu yang sangat banyak ya. Ya, dan gitu aja gitu. Oh iya, jangan lupa ya, eh, bikin shapes atau bentuk itu. Kalau kita menggambar nature atau alam, itu kita jarang nemuin yang namanya bentuk-bentuk yang lurus ya. Jadi semuanya itu agak belok atau bengkok gitu. Nah itu yang harus kita perhatikan. Soalnya kayak gini contohnya. Wait, Eh, ini. Nah ini ya. Ini kan agak anu ya, agak apa ya, agak lurus gitu. Nah ini sebenarnya kalau di real life itu gak ada semak-semak yang lurus kayak gini, itu gak ada. Makanya itu kita pas rendering itu kita agak dikasih variasi lah gitu, tepi-tepiannya itu. Nah kita kasih variasi biar gak terlalu lurus gitu, biar kelihatannya itu alami gitu. Oke, jadi gitu aja ya. Oke, kita ulang dari awal. Yang pertama itu referensi. Kita harus punya referensi itu yang komposisinya bagus. Terus kita nge-sketch. Di bagian sketsa ini kita jangan mikirin detail dulu. Oke, cuman kita ngasih tanda mana bagian gelap sama bagian terangnya. Udah itu aja. Yang selanjutnya itu base color atau warna dasarnya. Nah itu kita yang harus perhatikan itu, jangan kita kasih detail dulu. Kita cuman ngasih kanvas kita dengan warna ya, mana yang warna gelap dan mana yang warna terang. Udah itu aja. Terus yang terakhir rendering. Nah ini kita fokus sama bikin texture atau tekstur ya. Dan ngebikin tekstur itu ada dua komponen ya. Yang pertama itu warna, yang kedua itu bentuk. Kalau bentuk ini jangan, kalau kita menggambar alam itu jangan sampai kita ngelurusin bentuk-bentuk yang sebenarnya alami gitu, alias bergelombang gitu kayak gini. Nah ini kan gak lurus gitu. Nah itu kita harus perhatikan ya. Dan di warna itu sendiri ada tiga ya, ada chroma, ada value, sama saturation. Saturation, value, chroma itu kita gak langsung bisa pinter gitu milih warnanya, masih ada prosesnya gitu. Kita belajar proses gitu. Nah baru kalau kita udah terlatih, kalau udah jam terbang tinggi itu bisa milih warna dengan akurat gitu. Udah gitu aja ya. Terima kasih udah menonton. See you next time. Bye.